kok menurut gue di total nih overhype banget nih menurut gue gitu. Dan setengahnya gue biasa aja, bahkan mungkin ada beberapa yang memang agak meh di gue gitu loh. Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Yuyus. Nah, di video kali ini gue sejujurnya gue nggak tahu mau buat video apa, tapi karena gue abis lihat-lihat blower gue, abis lihat-lihat rumah gue, kayaknya gue pengen makeup-makeupan aja, tapi pakai barang-barang yang mungkin udah sedikit agak lama nggak gue pakai. Oke, mau tahu barang-barangnya apa, mau tahu gimana hasilnya? Lihat terus aja videonya ya. Oke, seperti biasa, step pertama selalu gue mulai dengan primer. Primer yang gue pakai di sini adalah yang udah cukup lama. Ini VDL Lumilayer Primer. Bagi yang belum tahu, VDL itu adalah brand dari Korea ya. Oke, gue pump aja satu pump ke back of my hand, ke punggung tangan gue, dan gue akan aplikasikan aja, gue dot-dotin di seluruh muka gue. Oke, alasannya kenapa udah lama gue nggak pakai si primer ini, karena pertama, primer ini bukan merupakan primer yang hydrating. Dia juga bukan merupakan primer yang pore filling gitu loh. Jadi dia lebih ke primer yang sifatnya illuminating atau memberikan glow aja, tapi nggak hydrating sih sebenarnya. Jadi cuman kayak memberikan glow aja, dan kayak kalau misalkan dipakai di muka gue, dia mesti digabung dengan primer lain, agak repot ya, jadinya double priming gitu. Nah, kemudian dia juga di sini ada kayak partikel pearl shimmernya kayak gitu yang nggak terlalu gede sih, agak kecil-kecil, tapi bagi teman-teman semua yang mungkin kulitnya oily, mungkin dia agak terlalu shiny jadinya ujungnya gitu. Jadinya makanya gue udah cukup lama nggak pakai si primer ini. Tapi overall primer ini tuh cukup oke juga sih sebenarnya. Harganya lumayan sih ya, sekitar mid range antara drugstore dan high end. Oke. Nah, gue udah selesai untuk aplikasi primernya. Selanjutnya gue akan move langsung ke mata sebelum ke complexion. Takut dia berjatuhan, takut berantakan pokoknya. Make up mata yang akan gue pakai di sini ada dari si paletnya ABH yang soft glam palette. Ini sebenarnya bukan udah lama sih, tapi memang ini yang paling jarang gue pakai karena sayang aja gitu, dan warnanya terlalu pigmented, jadinya di gue agak terlalu medok gitu. Oke, gue pakai yang akan natural aja, warnanya seperti biasa gaya gue. Gue akan ambil yang warna ini nih, Dusty Rose. Oke, gue akan ambil di brush, dan akan gue tap. Gue akan pakai langsung ke seluruh lid gue aja. Dia tuh warnanya agak kayak muted pink gitu, pink ke purple tapi agak muted gitu, dan masih agak natural sih warnanya tuh. Lihat warnanya tuh, kayak oke aja gitu, nggak terlalu gelap dan nggak terlalu medok banget gitu loh. Tapi ini bagus. Masalahnya dari palet si ABH ini eyeshadownya powdery banget ya. Kalau misalnya dia tadi debunya tuh banyak banget. Gue akan pakai lagi langsung di mata sebelah sini. Oke, langsung ke lidnya aja semuanya, gak usah macem-macem. Oke, selanjutnya gue akan tambahin warna si burnt orange aja deh di sini untuk di sekitar outer cornernya, supaya dia ngasih dimensi aja. Walaupun nggak terlalu gelap banget sih, tapi lumayan lah buat ngasih dimensi, nggak usah terlalu macem-macem. Kemudian di blend. Part termales dari eyeshadow adalah ngeblendnya sih sebenarnya, supaya dia nggak medok, nggak jadi harsh line banget gitu, dan supaya nggak terlalu medok. Nah, udah gini aja, udah lumayan kan tuh. Kemudian gue pakai lagi yang burnt orange untuk di mata satu lagi. Nah, sebenarnya si ABH ini karena terlalu powdery ya, jadi kayak berasa cepat habis gitu loh. Ini tuh sebenarnya gue jarang banget pakai, bukan jarang banget sih, jarang pakai, tapi kayak udah udah jeblok gitu loh di pennya. Jadinya karena memang ya sekali ngambil pigmennya tuh banyak banget gitu. Oke, udah nih kayak gini aja. Selanjutnya gue akan pakai warna shimmernya. Warna shimmernya gue akan pakai yang ini nih, yang Fairy nih. Yang warna Fairy pakai tangan aja. Nah, kayak gini aja. Biar ada bling-bling aja dikit gitu di matanya. Dan selanjutnya gue pakai di sebelah sini. Oke.
Ini udah segini aja. Selanjutnya gue akan pakai ke eyeliner. Gue akan ambil palette yang sama nih. Si Soft Glam ini gue akan pakai eyeliner dari si palette eyeshadow ini. Gue akan ambil brush yang tipenya kayak gini nih. Yang dia agak flat. Terus kemudian agak pipih. Bukan pipih sih, bukan agak lagi. Tapi emang tipis banget. Kemudian gue akan pencet, atau bukan pencet, gue akan taruh di warna ini nih. Si Cypress Amber yang warna agak coklat. Kemudian gue akan pakai eyeliner di di garis line mata gue. Ini trik juga buat teman-teman yang mungkin belum bisa pakai eyeliner, ini lebih gampang soalnya kayak gini. Jadi agak nggak usah terlalu panjang-panjang. Gue nggak mau bikin cat eye atau apa, kayak natural aja biasa, tipis. Nah, gini-gini aja. Dia agak cepetin aja ya ntar ya, soalnya perlu teliti nih pakai eyeliner. Nah, ini udah kelihatan ya eyelinernya. Gue bikin agak turun aja biar kayak droppy eyes gitu, nggak apa-apa. Ini lebih gampang pakai brush kayak gini sih daripada kalau misalkan teman-teman yang belum bisa, lebih gampang pakai brush dan eyeshadow karena lebih bisa dikontrol daripada harus pakai eyeliner yang cair gitu. Nah, kemudian terus gue akan sambungin ke bagian bawahnya dikit aja. Nah, gini ya nih, di bawah-bawah sini ya, biar kebentuk matanya. Oke, selanjutnya gue akan langsung masuk ke foundation yang gue pakai. Di sini gue pakai cushion dari Makeover yang Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Ini shade gue yang W22. Sejujurnya, menurut gue ini terlalu overhype nih cushionnya. Gue beli karena waktu itu banyak banget beauty vlogger yang bilang bahwa cushion ini bagus banget gitu, sampai mereka pakai terus. Sejujurnya gue tidak menemukan hal yang wah, yang amazing banget dari si cushion ini. Gue langsung pakai aja sambil pakai ya. Mulai dari pertama review gue ya dari cushion ini, packagingnya aja udah oglet gitu. Maksudnya bukan packaging yang mahal untuk harga yang 200.000 lebih gitu loh. Packagingnya plastik enteng banget dan oglet banget gitu maksud gue. Kemudian yang gue masain adalah dari tempatnya. Ini tuh puffnya tuh suka geser-geser karena puffnya nggak segede si tempatnya gitu. Jadinya ini kayak menurut gue kayak agak kurang estetik aja ya untuk dipakai. Oke, sambil gue pakai aja nih cushionnya. Ya, kena mata. Udahlah, biar aja dikit. Selanjutnya, dari formulanya sendiri gue rasa formulanya ini cukup agak agak dry menurut gue formulanya. Bahkan untuk kulit gue yang oily ya, formula dia itu agak dry. Dry itu dalam arti tuh kalau misalkan dipakai dia tuh nggak kayak ngeblend banget gitu loh ke muka menurut gue, dan terlalu make up-y. Nah, kemudian juga di gue tuh pakainya suka patchy gitu loh, jadi suka belang bentong. Coveragenya juga biasa aja menurut gue, jadi menurut gue di total nih overhype banget nih menurut gue gitu. Kemudian dia juga terkadang gue nggak tahu ada faktor apa, terkadang dia juga sangat mengemphasize pori-pori. Jadinya kalau bukannya malah ngeblurin, dia malah bikin pori-pori gue kelihatan bolong-bolong. Itu loh yang paling gue nggak suka dengan si cushion ini. Jadinya makanya kenapa gue nggak terlalu sering pakai si cushion ini, karena gue nggak suka aja, emang sesimpel itu. Jadinya menurut gue bingung, orang-orang pada overhype banget si produk ini bagus dan segala macam. Menurut gue, di gue sendiri produk ini nggak berhasil dan nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Oke, gue pakai dulu, gue lanjutin dulu untuk pakainya. Oke, jadi langsung aja lanjut ke produk berikutnya. Gue akan pakai concealer. Ini udah lama juga gue nggak pakai si Too Faced Born This Way yang multi-use and sculpting concealer. Ini yang warnanya nude karena gue nggak mau terlalu pakai yang terlalu brighten banget. Jadi gue akan pakai aja sedikit di under eye tentunya. Kemudian di lukas-lukas jerawat supaya lebih samar. Oke, dan gue akan langsung blend dengan menggunakan si sponge. Nah, produk ini sebenarnya udah lama nggak gue pakai karena gue punya si NARS itu yang menurut gue lebih oke.
dari segi segala macam ya formulanya, walaupun coveragenya tinggian si Too Faced ini. Kenapa nggak gue pakai lagi sih ini, karena waktu itu sempet under eye gue tuh kering banget, jadinya si Too Faced ini malah bikin makin kering gitu loh. Walaupun sebenarnya ini formulanya nggak terlalu kering, malah lebih hydrating gitu, tapi nggak tahu kenapa di gue pas under eye gue kering ini agak bikin kering gitu, agak bikin malah pecah-pecah gitu loh, kayak kulit mati yang pecah-pecah gitu. Nah ini udah gue pakai aja, gue blend. Nah ini tuh jadi bagus sebenarnya, nggak terlalu bermasalah banget gitu. Oke, di bagian bawah mata gue akan pakai warna si Dusty Rose lagi aja, supaya, dan gue gabung sama si Burnt Orange aja supaya dia kayak sama yang atasnya. Sedikit aja, nggak usah terlalu lebay. Cuman di bagian-bagian ujung aja. Oke, satu lagi. Wah, udah lumayan agak gelap nih. Kemudian gue akan tambahin direct artist di sebelah dalam. Gue pakai warna yang glistening aja. Ini yang ini. Gue pakai tangan aja. Udah segitu aja, matanya udah beres. Oke, produk berikutnya adalah si contour stick dari Mineral Botanica. Ini yang warnanya apa ya? Butterscotch, buttermilk and mocha. Oke, sekarang gue pakai aja. Sebenarnya ini cukup oke sih untuk contour stick ya. Tapi memang warnanya tuh kalau lihat agak terlalu warm di gue. Kemudian menurut gue juga ini agak perlu effort untuk ngeblendnya, nggak se-blendable itu. Jadinya gue agak malas makanya gitu. Jadinya sebenarnya nggak terlalu jelek banget sih, tapi it's okay lah. Dan untuk contour stick udah hitungannya udah lumayan oke ini. Oke, tuh gue blend aja seperti biasa. Sabar aja ngeblend ininya. Memang agak lama tuh, masih kayak kelihatan agak sleeky banget tuh, agak muddy gitu loh jadinya kelihatannya. Nah oke, ini si contour sticknya udah selesai gue pakai, dan gue udah ngeset muka gue pakai bedak nggak ada yang udah lama nggak gue pakai karena bedak sering gue pakai, jadinya ya bedaknya itu aja. Gue tadi ngeset pakai si Rose All Day yang compact powder yang medium. Sekarang kita akan beralih langsung ke bagian luarnya, atau misalkan bagian setelah bedak gitu. Sekarang gue akan pakai bronzer. Di sini bronzer yang gue pakai dari si Hoola. Ini gue suka banget sih, lu lihat deh, udah sampai heat pen kayak gini, segede ini. Nah, kenapa jarang gue pakai lagi si bronzer ini? Sejujurnya adalah karena gue pengen move on aja dari si bronzer ini. Sebenarnya sih bagus sih, tapi untuk di kulit gue sebenarnya agak sedikit kegelapan. Maksudnya gue perlu pakainya yang Hoola yang light deh, gitu. Karena ya karena udah mau habis, gue perlu kayak move on aja sih. Jadinya supaya nggak pakai dia terus, dan supaya bisa nyobain produk lain juga sebenarnya, karena gue agak bosen juga gitu. Tapi sejujurnya si Hoola ini kualitasnya oke sih. Dia nggak terlalu orange dan nggak terlalu cool tones banget untuk jadi sebuah bronzer gitu. Jadi dia nggak terlalu bikin kulit kita kotor. Jadi gue akan pakai aja di perimeter of the cheeks. Bukan, kalau misalkan kalian bisa tahu nih, dari bronzernya tuh agak sedikit kegelapan tuh di gue. Tuh kan, lo lihat aja muka gue sebelahnya. Yang gue pakai bronzer tuh agak sedikit gelap. Oke, selanjutnya ini akan ada blush. Produk yang jarang gue pakai itu dari blush itu adalah si Twisty yang warnanya Peach Plus. Kenapa jarang gue pakai? Karena pertama pigmentasinya sangat kurang banget. Kemudian dia powdery banget. Udah itu aja sih sebenarnya. Dan masih banyak blush kayak. Dan sekarang gue kan lebih pakai blush yang cream gitu ya, si SK yang Santorini itu lebih natural hasilnya. Ini sih natural juga sih, nggak terlalu kacau banget, gimana banget sih, tapi itu karena powdery banget tuh, kotor banget, dan dia pigmentasinya kurang gitu loh, kurang kelihatan. Gue nggak perlu yang sampai jeng-jeng banget, tapi setidaknya show up dikit lah warnanya gitu. Ini tuh tipe-tipe blush yang memang kalau misalkan kita udah berminyak, dia tuh baru kelihatan warnanya gitu loh jadinya. Kalau menurut gue ya, sepengawatan gue jadinya ya gitulah pokoknya, jadi gue jarang pakai juga. Oke, segini aja untuk blushnya.
Selanjutnya kita akan move lagi ke highlighter. Highlighter yang memang agak lama, udah jarang gue pakai adalah si Mary Lou Manizer ini. Baru kemarin gue pakai sih di video, tapi memang ini adalah highlighter yang udah lama, udah agak lama nggak gue pakai gitu. Biasanya gue pakai si BK atau si dari si SK itu sih. Gue pakai aja di highest point of the face aja, supaya bikin kilau-kilau aja, bikin glowing aja. Gak usah terlalu lebay, nggak mau kemana-mana juga kan. Nah, sekarang kita akan langsung beralih ke bibir aja, karena untuk mata gue nggak ada maskara gue udah habis, jadinya gue belum beli lagi nih. Sekarang langsung aja lanjut ke bagian bibir. Bibir di sini gue akan pakai lipstiknya dari si Longman, ini merek Korea sejujurnya. Kemudian warnanya di sini apa ya warnanya? Gue lupa warnanya, di sini nggak ada keterangannya, bahasa Korea semua, tapi warnanya tuh kayak gini tuh, agak-agak peach nude gitu sih sebenarnya. Dan ini nanti akan gue tulis aja warnanya di layar aja ya. Sebenarnya kenapa gue jarang pakai lagi ini? Karena pertama dia tuh merupakan lipstick yang memang teksturnya agak glaggy gitu loh, bukan glaggy gimana ya, maksudnya agak kering gitu loh. Jadinya ketika lo pakai gini tuh lo mesti agak ngebawa gitu, ngenarik gitu, maksudnya ngerti nggak sih? Oke, jadinya tapi sebenarnya di bibir tuh dia hasilnya memang lebih powdery aja sih sebenarnya, powdery, tapi memang bukan tipe yang terlalu over drying gitu, nggak sampai kering-kering banget gitu. Tapi memang masalahnya pas di aplikasinya aja dia perlu agak di black sedikit. Sebentar gue pakai dulu. Nah, ini udah lipstiknya, warnanya tuh kayak gini nih, peachy nude gitu loh. Pokoknya kayak coral atau peach, tapi lebih ke nude gitu. Kemudian juga, walaupun di bibir itu nggak overly drying, tapi dia nggak moisturizing. Tapi dia memang agak mengemphasize kalau punya, dry patches gitu di bibir atau komplek-komplekan di bibir tuh, dia akan mengemphasize nih. Gua di sini nih ada dry patches nih, kalau misalkan kelihatan, tuh akan kelihatan banget di bibir gitu. Jadi, it's not flattering, tapi bukan berarti barang ini jelek ya. Mungkin buat kalian yang punya bibirnya nggak bermasalah, ya nggak kenapa-napa juga gitu. Dan ini nggak terlalu drying yang sampai kayak lip matte gitu, nggak sampai segitunya. Nah, udah selesai nih makeupnya. Tadi udah gue semprot pakai si Studio Tropic Flawless Priming Water. Itu memang udah gue pakai terus, jadi nggak mungkin gue masukin video juga. Jadinya ini looknya kayak gini hasilnya, dengan produk-produk yang memang sudah agak lama nggak gue pakai. Menurut kalian gimana tanggapan kalian tentang look ini, tentang produk-produk yang gue pakai tadi? Kalau menurut gue cukup suka untuk setengahnya. Dan setengahnya gue biasa aja, bahkan mungkin ada beberapa yang memang agak meh di gue gitu loh. Kayak misalkan tadi cushionnya memang agak kurang banget di gue pribadi ya. Mungkin di teman-teman lain cocok, atau mungkin di beautiful girl lain tuh pada cocok, makanya mereka pada hype dengan si produk itu. Dan di gue sendiri, gue sangat-sangat tidak cocok dengan si cushionnya makeover itu. Untuk sisanya sih oke-oke aja ya look gue ya, nggak terlalu bermasalah. Akhirnya si Mineral Botanicanya ini masih udah bisa ke blend, tapi memang perlu effort yang tadi gue bilang. Kemudian juga mata tentu aja nggak masalah, itu produk yang bagus. Kemudian juga si blush on-nya tuh baru sedikit-sedikit keluar, tapi keluarnya dikit banget, nggak terlalu jeng banget gitu loh. Bagi teman-teman yang pencinta blush on mabok tuh, itu nggak banget gitu warnanya. Oke, untuk lipstiknya gue suka warnanya nude kayak gini, nggak terlalu jeng untuk dipakai oleh cowok gitu. Dan untuk matanya ini tetap natural, walaupun nggak natural daily banget, tapi tetap kelihatan natural, meskipun naturalnya lebih naik dari daily, ibaratnya kayak gitu aja. Nah, sekian aja deh untuk video gue kali ini, daripada semakin banyak gue gibberish lagi, semakin banyak gue meracau lagi. Jadinya thank you banget yang udah nonton video gue. Kalau misalkan video gue bermanfaat, silahkan di-share aja ke teman-teman kalian, atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, silahkan diklik like. Kalau nggak suka, di thumbs down aja. Kalau misalkan ada kritik, opini, saran, diskusi, atau apapun, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Untuk Selasa itu untuk konten tentang kesehatan mental, dan Jumat itu untuk konten makeup. Dan jangan lupa di-follow ke Instagram gue di @yulsteve, nanti akan ada IG-nya di layar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.